Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menjumpai Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Sumber Daya Mineral dan Tribuners juga terkait hal itu di Sulawesi Selatan. Selain di Kabupaten Sinjai juga ada peristiwa dari Kabupaten Takalar, ada beberapa siswa SD yang keracunan akibat makan bergizi gratis yang terjadi di Kabupaten Takalar. Dan Tribuners, belasan siswa sekolah dasar ini mengalami sakit perut setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis pada Rabu 26 Februari 2025 dan laporan langsung akan kita dengarkan dari reporter Tribun Timur dari Takalar, ada rekan Makmur. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Ilu. Baik, rekan Makmur dapat disampaikan kepada Tribuners terkait dengan makanan bergizi gratis yang menimbulkan keracunan di Kabupaten Takalar saat ini. Seperti apa informasi terbarunya? Ya, jadi tadi pagi pada pukul 9 pagi, kira-kira sebanyak 13 siswa sekolah dasar di Desa Lengkese dan Desa Lakatong, Kecamatan Manggarak Bombang, Takalar, itu dilarikan ke Puskesmas Manggarak Bombang karena mengeluhkan sakit perut dan sakit kepala seusai mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan. Mereka ini adalah siswa yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Mereka pasca mengonsumsi itu mengeluhkan kepada guru bahwa makanan yang mereka makan itu menyebabkan sakit perut. Seusai mengadukan itu, pihak sekolah kemudian menghubungi pihak puskesmas dan pihak puskesmas kemudian menjemput para siswa tersebut dan siswa tersebut kemudian dirawat dan diimpus di unit gawat darurat Puskesmas Manggarai Bombang. Baik, hingga saat ini begitu rekan Makmur, apakah sudah ada hasil uji dari sampel makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada siswa SD di Takalar? Apakah memang ada yang bermasalah dari makanan tersebut? Ya, jadi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Takalar tengah menguji dan meneliti sampel makanan yang dimakan oleh para siswa yang mengalami sakit perut tersebut. Dan sampai saat ini belum ada hasil yang dirilis resmi oleh Labkesda Takalar. Tadi Kepala Puskesmas Manggarai Bombang, Herianto Ali membenarkan bahwa pihak Labkesda sementara masih memproses sampel makanan tersebut. Juga untuk kondisi para siswa yang sedang dirawat saat ini, apakah masih sepenuhnya dirawat di puskesmas atau ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah begitu rekan Makmur? Ya, beberapa siswa sudah diperbolehkan pulang, sudah membaik, dan beberapa lagi masih diimpus, tapi kondisinya sudah lebih membaik dibandingkan pada saat pertama kali merasakan atau pada saat beberapa menit setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis. Ya, baik dari pihak sekolah apakah ada tanggapan mungkin rekan Makmur ataupun juga ada pemeriksaan lebih lanjut dari supplier makanan bergizi gratis yang ada di sekolah dasar tersebut? Sampai saat ini pihak penyuplai makanan bergizi gratis belum berhasil dihubungi eh, apa pihak yang bertanggung jawab yaitu penyedia di wilayah Kecamatan Manggarai Bombang belum berhasil dikonfirmasi terkait mengapa sampai terjadi dugaan keracunan atau sampai terjadi membuat siswa yang menyantap makanan bergizi yang disediakan itu mengalami sakit perut. Apakah juga ada respon begitu dari orang tua para siswa ataupun juga wali para siswa yang sedang dirawat di puskesmas akibat keracunan, diduga keracunan makanan dari makanan bergizi gratis ini rekan Makmur? Ya, salah satu orang tua siswa yaitu Carmila
menyampaikan bahwa dia mengetahui anaknya mengalami sakit itu dari info dari seseorang. Dia mengatakan dia mengetahuinya itu pada saat anaknya sudah dilarikan ke puskesmas dan dirawat. Setelah mengetahuinya, Carmila kemudian langsung bergegas ke puskesmas dan saat sampai di puskesmas dia melihat anaknya mengerang kesakitan, sakit perut dan kata Carmila anaknya sampai menangis karena rasa sakit tersebut. Ya, dari pihak sekolah ataupun pihak setempat yang bertanggung jawab untuk esok hari, apakah akan tetap diadakan makan bergizi gratis di sekolah tersebut atau seperti apa informasinya hingga sore hari ini, rekan Makmur? Ya, belum ada informasi resmi dari pihak sekolah maupun dari pihak BGN Takalar atau pihak yang bertanggung jawab terkait kelangsungan program makan bergizi ini. Tapi informasi yang baru diperoleh sampai saat ini adalah bahwa sampel makanan yang menyebabkan sakit tersebut itu sementara diteliti dan diuji di Labkes Takalar. Jadi itu. Ya baik, terakhir rekan Makmur, kapan kira-kira hasil dari uji lab itu akan keluar dan membuktikan bahwa apakah memang makanan bergizi gratis ini menjadi penyebab dari keracunannya belasan siswa di SD di Takalar? Ya, jadi berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas Erianto Ali mengatakan bahwa tidak ada jaminan beberapa waktu yang bisa disampaikan kapan akan selesai katanya. Tapi dia mengatakan bahwa LAPSD akan memproses secepatnya dan akan mengumumkan apa penyebab sebenarnya dari siswa yang sakit akibat makanan ini. Baik, terima kasih rekan Makmur dari Takalar atas informasinya. Kami menantikan update informasi dan berita lain dari Takalar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa kondisi belasan siswa di Kabupaten Takalar yang diduga alami keracunan akibat makan bergizi gratis. Kalau di Cakala itu bahaya itu banyak orang yang Tidak ketahui kemarin apa. daging semua dari tempat itu dari alam dos itu dari Pontong yang dilarang pakai pulang. Semua daging itu pulang itu ikan ini gang itu mudah orang atas juga harus dan bergerak ini Siapa yang saya enggak ya anak nggak pernah juku, pernah sebagai jangan anak bisa ngasih.
Kalau di Cakala itu bahaya itu banyak orang yang Tidak ketahui kemarin dengan apa. daging semua dari tempat itu dari alam prositi dari Kontong yang dilarang pakai balik pulang. Jadi uang daging tidak pulang itu ikan ini gang itu mudah orang atas bisa harus Iya. dan bergerak ini Saya pun saya enggak ya anak nggak pernah jumpa. Pernah sebaiknya jangan anak bisa ngasih. ada kalau di Cakala itu bahaya itu banyak orang yang Ya Pak, tadi bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari kejadian ini, dari mana puskesmas mendengar pertama kali dan apa yang dilakukan puskesmas saat itu? Iya, jadi baik, terima kasih. Informasi awal dari kami kalau itu ada dari komunitas setempat, ya, dalam hal ini sekretaris desanya menginformasikan ke puskesmas untuk dilakukan pertolongan medis ke anak-anak yang sementara sakit perut di sekolahnya. Baru kemudian kami dari puskesmas bersama unit, ada 2 unit mobil ambulans itu langsung menuju lokasi. Dalam hal ini di sekolahnya untuk melakukan penjemputan anak sekolah yang sakit perut. Kemudian kami bawa ke puskesmas di RD untuk melakukan perawatan dan observasi. Iya, di SD mana tadi itu Pak yang dijemput? Yang kami jemput itu di SD 58 Lingkis ya. Jumlahnya berapa Pak yang dijemput? Yang kami jemput ada 9 9 murid. Sekarang ini berapa yang dirawat? Sekarang ini yang dirawat alhamdulillah sudah berkurang karena tadi Sudah berapa Pak? Tadi itu ada 12 yang ada 3 murid yang datang sendiri 5 orang tuanya. Tapi alhamdulillah setelah diberikan pelayanan di puskesmas sudah berangsur-angsur berkurang. Sudah ada yang pulang dengan kondisi sudah membaik. Jadi 12 orang semua ya Pak sempat dirawat ya? Iya, awalnya sempat dirawat itu 12 orang. Pak, jadi terkait makanannya itu bagaimana Pak? Kalau terkait dengan makanan, kami dari pihak puskesmas tidak bisa memastikan bahwa ini sumbernya dari makanan. Terkait dengan makanan itu, kewenangan dari Kesda ya, yang bisa memastikan kelayakannya. Tapi tadi gejalanya ini anak-anak ini apa Pak? Saat baru tiba di puskesmas? Setelah tiba di sekolah itu
dengan keluhan, sakit perut. Sakit perut ya? Iya. Semua rata-rata ya Pak? Iya, rata-rata. Semua mengalami sakit perut. Selain itu Pak, ada gejala lain yang ditemukan? Tidak ada. Hanya sakit perut saja. Sakit perut Lalu saja? kami langsung bawa ke puskesmas untuk dilakukan observasi. Iya. Jadi kalau dari puskesmas sendiri, apakah ada hubungannya dengan makanan yang dimakan, yang makan atau bagaimana Pak? Kalau kami dari puskesmas juga bisa memastikan bahwa ini sumbernya dari makanan. Ya. Kami hanya mendiagnosa bahwa ini anak-anak dengan kondisi sakit perut. Ya, makanya kami langsung melakukan penanganan, melakukan perawatan bagaimana supaya bisa semua kembali ke rumahnya masing-masing semua. Iya. Jadi Pak, kalau makanan itu sendiri yang tadi itu katanya diuji di lab tes ya Pak? Iya, ada sampel makanan yang sudah dibawa oleh pihak sebagai puskesmas sendiri. Oh iya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu, tadi jam berapa mendengar anaknya mengalami sakit? Jam 10. Iya. Itu bagaimana kejadiannya saat kita dengar tadi? Ada tanya Kak, bilang sakit perutnya Fahri, mana kan bilang kenapa bilang dibawa pergi di puskesmas Kak. Ya, jadi ibu langsung ke puskesmas. Iya langsung ke puskesmas, tidak ke sekolahnya aja. Saat itu di puskesmas kondisi Fahri bagaimana kan? Saat kita lihat. Sakit perut kodon di situ. Iya langsung kita nangis, dikasih obat. Kasih obat. Iya. Tapi sekarang sudah agak membaikan. Baik kami. Dikasih obat. Harapan dari orang tua Bu dengan pelaksanaan makan bergizinya apakah supaya lebih baik lagi bagaimana? Semoga lebih baik. Oh iya, makasih Bu. Semoga cepat sembuh. Ya. Tadi bagaimana kronologi kejadian Pak dari pihak sekolah, bisa dijelaskan apa yang terjadi saat itu? Jam berapa ya? Jadi awalnya itu Pak, makanan tiba di sekolah jam 9.02. Nah, kemudian anak-anak mulai makan itu Pak jam 9.30. Ya. Jam 9.30 setelah jam istirahat mereka makan. Kemudian setelah setengah jam barangkali kemudian berselang kemudian sudah ada anak yang mengeluh, ada yang sakit perutnya, ada yang sakit kepalanya. Kemudian kami konfirmasi ke pihak Babinsa untuk mengkonfirmasi bahwa di sekolah kami ada siswa kami yang mengalami seperti ini, gejala seperti ini. Setelah mereka makan, kemudian kami konfirmasi lagi ke pihak puskesmas untuk menjemput siswa kami karena ada sekitar 15 orang itu Pak yang ada masuk di kantor yang kemudian pihak puskesmas datang ke sekolah kami untuk menjemput untuk dibawa ke puskesmas ke Kota Manggarai seperti itu. Jadi memang itu setelah makan itu ya Pak? Iya, seperti itu Pak, kondisinya setelah mereka makan. Itu tadi berapa kelas itu Pak yang makan? Untuk kelasnya itu Pak, tidak bisa kami karena ada yang dari kelas 3, campur-campur itu Pak, ada yang dari kelas 4, kelas 5. Oh digabung semua dalam satu ruangan ini Pak di? Tidak Pak, masing-masing di kelasnya mereka makan. Oh jadi semua? Cuma yang mengeluh ini ada yang sakit perut, ada yang Ini yang sakit perut ini rata-rata dari beda-beda kelas atau beda-beda kelas. Oh, beda-beda kelas. Beda kelas, iya. Beda-beda kelas. Jadi saat itu pertolongannya adalah menghubungi. Iya. Pertama kita menghubungi pihak puskesmas itu Bang, untuk melihat kondisi siswa kami. Setelah itu mereka melihat, kemudian langsung dibawa ke puskesmas. Tadi itu apa saja menunya Pak yang? Menunya itu ada nasi Pak, kemudian ada ikan, ada tahu, kemudian ada pisang. Ada pisang. Iya. Itu. Ini Pak, ini hari keberapa ini Pak pelaksanaan makan bergizi di sekolah? Pelaksanaannya ini hari kedua nih. Oh hari kedua. Di hari pertama kemarin tidak ada keluhan? Tidak ada juga. Iya. Kemarin tidak ada. Baru hari ini yang ada ya Pak? Baru ini. Jadi sekarang bagaimana kondisinya siswa Pak di? Ya, untuk sementara ada yang diinfus ini Pak. Yang diinfus itu 5 orang kalau tidak salah. Sementara diinfus.
Dan ada lagi yang sudah dibawa kembali ke rumah 2 orang. Dan selebihnya ada berapa yang masih dirawat? 11 orang dirawat di rumah sakit. 12 orang di rumah sakit. Oh, jadi sudah ada yang pulang ya Pak? Iya, sudah ada yang pulang. 2 orang yang 2 orang yang pulang. Iya. Berarti 13 orang keseluruhannya Iya, 13 orang yang dirawat di puskesmas. dirawat, iya. Dari SD nomor 53 Lengkes ya? Iya, SD 58 Lengkes. Oh, 58. Oke Pak, makasih Pak. Tribuners, demikian Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa untuk saksikan beragam berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.